Kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi. Tampilannya sangat unik dan kekinian banget. Selain tampilannya yang sangat unik dan kekinian, rasanya juga sangat enak. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, pecahkan 1 butir telur, tambahkan dengan 100 gram gula pasir, lalu tambahkan juga 1/4 sendok teh garam dan juga vanila. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur merata, cukup gulanya larut saja, tidak perlu sampai mengembang. Setelah adonan sudah tercampur, kemudian kita masukkan 110 gram tepung terigu. Tambahkan juga dengan 200 ml santan, kita masukkan bertahap ya untuk santannya. Lalu ini bisa kita aduk sampai tercampur dan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Pastikan adonan ini tercampur dengan baik ya teman-teman. Setelah itu adonan ini bisa kita sisihkan dulu. Siapkan pan atau panci, masukkan 3 sendok makan tepung maizena, tambahkan dengan 200 ml santan. Untuk santannya kita masukkan sedikit dulu ya teman-teman, lalu ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Langkah selanjutnya kita tambahkan secukupnya pewarna merah dan juga pewarna kuning. Jadi kedua pewarna makanan ini setelah disatukan ini nanti hasilnya menjadi warna oranye. Nah, jadi ini tadi saya menggunakan 2 tetes pewarna merah dan juga 2 tetes pewarna kuning. Setelah dirasa warnanya sudah pas, selanjutnya ini adonannya akan saya masak sampai mengental. Kita masak adonan ini menggunakan api kecil sambil terus diaduk. Nah, setelah adonan sudah mengental seperti ini, selanjutnya ini bisa kita matikan apinya. Lalu ini adonannya akan saya pindahkan ke dalam adonan yang pertama tadi. Untuk posisi adonannya ini masih panas ya teman-teman, ini langsung saya tuang ke dalam adonan pertama tadi. Langkah selanjutnya ini langsung bisa kita aduk sampai adonannya tercampur dengan merata. Pastikan adonannya tercampur dengan baik dan untuk hasilnya seperti ini, lalu adonannya bisa kita sisihkan dulu. Siapkan pan atau panci, tambahkan dengan 2 sendok makan tepung terigu, lalu akan saya tambahkan juga setengah sendok makan tepung maizena. Lanjut tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila. Untuk gula pasirnya saya menggunakan 1 sendok makan. Semua bahan kering ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Jika sudah bisa kita tuang 400 ml santan. Santannya kita masukkan bertahap ya. Lalu ini bisa kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Untuk santannya ini tadi saya menggunakan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml yang dicampur dengan air. Jika sudah tercampur merata, lalu adonan ini kita masak menggunakan api kecil saja sambil terus diaduk. Nah, setelah adonan sudah mengental seperti ini, lalu bisa kita matikan apinya. Ambil sebanyak 2 sendok sayur atau secukupnya adonan. Kemudian adonan ini bisa kita sisihkan dulu. Nah, untuk sisa adonan yang lebih banyak saya tambahkan secukupnya pewarna kuning dan juga pewarna merah. Ini saya pakai 1 tetes pewarna merah dan juga 1 tetes pewarna kuning. Nah, jadi untuk hasil adonannya warnanya seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Nah, untuk adonan yang pertama tadi warnanya lebih pekat seperti ini. Adonan putih yang sudah kita sisihkan tadi kemudian bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Lalu ini bisa kita ikat bagian ujung plastiknya. Jika sudah, ini adonannya bisa kita sisihkan dulu. Untuk adonan fla yang sudah kita beri pewarna makanan tadi juga kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Selain menggunakan plastik segitiga seperti ini, kalian juga boleh menggunakan botol kecap ya. Siapkan cetakan kue talam, kemudian kita olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Untuk cetakannya saya menggunakan yang ukuran besar ya.
Lanjut bisa kita tuang adonan pertama tadi, jadi ini kita tuang tidak sampai memenuhi cetakan ya. Cukup sebanyak 3/4 bagian cetakan. Lalu untuk yang berikutnya kita tuang adonan flanya tadi. Kemudian ini bisa kita bentuk menyerupai buah jeruk, jadi cara membentuknya tinggal kita lukis menggunakan adonan warna putih. Kita ulangi lagi ya teman-teman, ini kita tuang adonan pertama yang sudah kita buat, kemudian bagian atasnya kita beri fla. Langkah berikutnya tinggal kita lukis menggunakan adonan putih. Jadi cara melukisnya seperti ini ya teman-teman, sangat gampang banget. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis. Setelah semuanya sudah selesai, kita masukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya kue ini harus segera kita kukus. Pastikan panci kukusannya sudah panas. Selanjutnya kue ini kita kukus selama 20 menitan menggunakan api yang paling kecil. Nah, setelah sekitar 20 menit dikukus, ini kuenya sudah matang. Selanjutnya ini bisa kita angkat. Setelah kuenya sudah benar-benar dingin, selanjutnya bisa kita keluarkan dari cetakannya. Jadi cara mengeluarkannya bisa kita bantu menggunakan tusuk sate seperti ini. Tampilan kuenya sangat unik dan menarik banget, bisa dikemas menggunakan mika kecil seperti ini. Jadi untuk pengemasannya bebas, boleh disesuaikan sendiri, bisa juga menggunakan mika yang ada tutupnya. Untuk harga jual kuenya bebas ya teman-teman, boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Harga yang disarankan ini bisa dijual kisaran 2000-an ya. Satu resep tadi menghasilkan sekitar 22 kue. Jika mau hasilnya lebih banyak, kalian boleh menggunakan cetakan yang ukurannya lebih kecil. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep kue talam pisang. Bikinnya sangat gampang banget, untuk tampilannya sangat unik dan kekinian banget. Karena tampilannya yang unik, pastinya pembeli jadi makin penasaran ya. Nah, untuk rasa kuenya ini beneran enak banget, manis, legit, dan juga gurih. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 2 buah pisang matang. Jika ditimbang ini beratnya sekitar 300 gram. Lalu pisangnya saya potong kecil-kecil dan ini saya masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan dengan 350 ml santan. Selanjutnya ini bisa kita blender dulu. Setelah di blender halus, selanjutnya bisa kita pindahkan ke dalam mangkuk. Kemudian tambahkan dengan 120 gram gula pasir. Tambahkan juga 100 gram tepung tapioka. Lalu masukkan 50 gram tepung beras. Setelah itu bisa kita masukkan secukupnya vanila dan juga 1/4 sendok teh garam. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Pastikan semua bahan sudah tercampur merata seperti ini dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Supaya warnanya tidak pucat, ini saya tambahkan secukupnya pewarna kuning. Jadi ini saya tambahkan sekitar 3 tetes pewarna kuning ya. Lalu bisa kita aduk kembali sampai tercampur merata. Jika sudah tercampur, selanjutnya kita sisihkan dulu adonannya. Siapkan cetakan kue talam, lalu ini akan saya olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Untuk cetakannya saya menggunakan cetakan kue talam yang ukuran besar. Langkah selanjutnya ini cetakannya bisa kita beri isi adonannya tadi. Ini kita beri isian sebanyak 3/4 bagian cetakan saja ya, jangan sampai penuh. Setelah itu bisa kita kukus, jadi pastikan panci kukusannya sebelumnya sudah dipanaskan. Kita kukus kuenya selama 15 menit menggunakan api sedang. Untuk lapisan kedua, tambahkan 50 gram tepung beras. Masukkan juga 25 gram tepung tapioka, tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila. Lanjut, ini saya tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir.
Semua bahan kering ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Setelah sudah tercampur, kemudian bisa kita tuang 300 ml santan, kita masukkan bertahap sambil terus diaduk. Lalu bisa kita tuang kembali sisa santannya tadi dan ini diaduk sampai benar-benar tercampur. Pastikan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal ya. Jika sudah, bisa kita sisihkan dulu adonannya. Nah, ini hasilnya setelah dikukus selama 12-15 menitan. Kemudian bisa kita tuang adonan kedua. Jadi ini kita tuang sampai memenuhi cetakan. Langkah selanjutnya, ini kuenya akan saya kukus kembali kurang lebih selama 10 menitan. Setelah sekitar 10 menit dikukus, kita buka tutup kukusannya. Lalu bisa kita sisihkan dulu. Karena lapisan kedua masih ada sisa, jadi ini saya beri secukupnya pasta coklat. Ini kita masak sampai tekstur adonannya mengental ya, jadi terus diaduk ya menggunakan api kecil. Setelah sudah mengental seperti ini, langsung bisa kita matikan apinya dan ini harus terus diaduk sampai adonannya menjadi lembut. Nah, untuk adonannya tadi sebelumnya sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya ini akan saya beri motif seperti laba-laba ya teman-teman. Jadi untuk bagian hiasannya ini bisa dikreasikan sendiri sesuai keinginan. Jika kalian tidak mau ribet, tidak perlu diberi hiasan seperti ini juga boleh. Nah, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi pada tahap ini akan saya ulangi sampai selesai. Untuk bagian matanya ini saya menggunakan adonan warna putih. Jadi untuk yang sisa adonannya tadi yang sebagian tidak saya beri pasta coklat. Setelah diberi motif seperti ini, selanjutnya kuenya akan saya kukus kembali. Jadi untuk mengukus kuenya ini cukup menggunakan api kecil saja, kita kukus selama 5 menitan. Setelah sekitar 5 menitan dikukus, ini kuenya sudah benar-benar matang. Selanjutnya kuenya ini bisa kita angkat dan kita tunggu sampai benar-benar dingin. Jika kuenya sudah dingin, ini sangat mudah ya cara mengeluarkan dari cetakannya. Tinggal dipencet-pencet saja, jadi hasilnya seperti ini. Untuk satu resep tadi, ini menghasilkan sekitar 22 kue. Untuk yang sebagian ini masih belum matang, jadi masih saya kukus. Jika mau dijual, boleh dikemas menggunakan mika kecil seperti ini supaya lebih rapi. Nah, untuk rasa kuenya ini beneran enak banget, manisnya pas, lembut dan juga legit. Untuk rasa pisangnya juga sangat terasa. Harga jual kuenya ini bebas ya, boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Untuk harga yang disarankan ini bisa dijual kisaran 2.000 sampai 3.000-an. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi.
Kue ini tampilannya sangat unik dan juga menarik. Untuk cara bikinnya sangat gampang banget ya teman-teman, rasanya sangat enak. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 400 gram ubi ungu yang sudah dipotong-potong. Kemudian ini ubinya akan saya kukus. Nah, jadi ubinya ini kita kukus sampai empuk ya teman-teman. Setelah ubinya sudah empuk seperti ini, selanjutnya bisa kita angkat. Nah, selagi ubi ungunya masih benar-benar panas, selanjutnya ini akan saya haluskan. Jika mau lebih cepat, boleh juga dihaluskan menggunakan blender. Nah, setelah dirasa ubi ungunya sudah benar-benar halus, selanjutnya ubi ungunya ini akan saya pindahkan. Jadi ubinya ini akan saya pindahkan ke dalam pan ya teman-teman, karena ini nanti akan saya masak. Langkah berikutnya, kita masukkan 100 gram gula pasir, kemudian tambahkan juga 1/4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila. Untuk bahan selanjutnya ini saya menggunakan 100 ml susu cair ya. Untuk penggunaan susu cair boleh juga diganti dengan santan. Kemudian semua bahan ini akan saya masak, jadi dimasak sampai adonannya nanti menyusut dan juga mengental. Setelah sudah mulai mengental, selanjutnya bisa kita masukkan 25 gram margarin, boleh juga pakai butter. Nah, ini bisa kita aduk kembali, kita masak sampai adonannya benar-benar mengering. Nah, jika adonannya sudah mengental dan kalis seperti ini, selanjutnya matikan apinya. Lalu adonan ini bisa kita tunggu sampai hangat atau dingin. Jika adonan ubi ungu sudah dingin, selanjutnya bisa kita cetak. Jadi ini untuk takarannya disesuaikan saja ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita bulat-bulatkan seperti ini. Nah, jadi supaya ukurannya sama, ini saya menggunakan cetakan sendok takar. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Jika sudah selesai dibulatkan, selanjutnya adonan isiannya ini bisa kita sisihkan dulu. Ini tadi sebelumnya sudah saya siapkan 300 gram tepung ketan putih, kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam, lalu tambahkan juga secukupnya vanila, masukkan juga 2 sendok makan gula pasir. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Langkah berikutnya, ini sudah saya siapkan 250 ml santan panas. Kemudian santannya ini kita tuang sedikit demi sedikit. Jadi supaya lebih cepat, ini akan saya uleni menggunakan tangan. Nah, untuk takaran santannya bisa kurang bisa lebih ya teman-teman, tergantung kelembapan tepung masing-masing. Nah, jika dirasa adonannya sudah kalis dan mudah dibentuk seperti ini, untuk santannya tidak perlu dimasukkan semuanya. Lanjut, ini akan saya sisihkan sedikit adonan. Lalu adonan yang sedikit ini akan saya bagi menjadi 4 bagian dan diberi pewarna makanan. Nah, supaya tidak lengket, kita beri taburan tepung ketan sedikit ya untuk alasnya. Langkah berikutnya, kita ambil sedikit adonan yang sudah kita beri pewarna makanan tadi. Kemudian ini bisa kita bentuk memanjang seperti ini. Fungsi adonan yang kita beri pewarna makanan tadi untuk sebagai motifnya ya teman-teman. Kemudian bisa kita ambil sedikit adonan yang tanpa diberi pewarna makanan. Lalu ini bisa kita bentuk bulat. Nah, kemudian ini bisa kita taruh di atas adonan yang sudah kita beri pewarna makanan tadi. Kemudian ini bisa kita pipih-pipihkan seperti ini. Jika dirasa adonan sedikit lengket, bisa diberi taburan tepung ketan. Langkah berikutnya ini tinggal kita beri isian ubi ungunya tadi. Kemudian ini tinggal kita tutup rapat, usahakan bagian isinya tidak terlihat. Lalu ini bisa kita bentuk bulat kembali supaya tampilannya lebih rapi.
Nah, jadi untuk hasil kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Nah, ini kuenya semuanya sudah selesai saya bentuk. Nah, supaya saat dikukus bisa muat banyak, ini akan saya pindahkan ke dalam cetakan kue talam seperti ini. Jadi untuk cetakan kue talamnya sebelumnya sudah saya olesi minyak sayur ya. Jika tidak mau dikukus menggunakan cetakan seperti ini juga boleh ya teman-teman, jadi bisa langsung dikukus saja. Lanjut, kuenya ini akan saya kukus, pastikan kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya. Kita kukus selama 15 menit. Setiap 4-5 menit sekali kita buka tutup kukusannya ya. Kita buka sebentar lalu bisa kita tutup kembali. Nah, jadi selama pengukusan ini kita buka tutup kukusannya ini sebanyak 3-4 kali. Kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional dengan tampilan yang sangat unik dan juga kekinian. Kue Putri Mandi ini ternyata setelah dikemas seperti ini hasilnya lebih menarik ya. Untuk cara bikin kue ini juga sangat gampang ya teman-teman. Untuk mengetahui cara bikinnya tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 50 gram gula merah yang sudah disisir, tambahkan dengan 1 lembar daun pandan. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan juga 50 ml air. Jadi ini kita masak sampai gula merahnya agak mencair. Setelah gula merah sudah mulai mencair dan ini airnya sudah mulai mendidih, masukkan kelapa parut. Untuk kelapa parutnya ini saya menggunakan 100 gram ya. Ini saya menggunakan kelapa parut setengah tua. Ini kita masak sampai airnya menyusut. Nah, jika sudah mengering seperti ini, matikan apinya. Langkah berikutnya, ini untuk unti kelapanya akan saya bentuk bulat kecil-kecil ya. Jadi supaya ukurannya seragam, ini saya cetak menggunakan sendok takar. Setelah unti kelapanya sudah selesai dibulatkan seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan 200 gram tepung ketan, tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Lalu tambahkan juga sedikit vanila. Nah, ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai tercampur. Siapkan 150 ml air panas. Kemudian ini akan saya tambahkan pasta pandan dan juga sedikit pewarna hijau. Lalu ini bisa kita aduk sampai tercampur. Untuk airnya ini bisa kita tuang sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Jadi ini bisa kita aduk, bisa juga langsung diuleni menggunakan tangan. Supaya lebih cepat kalis, ini akan saya uleni menggunakan tangan. Jadi untuk takaran airnya ini bisa kurang bisa lebih ya teman-teman, tergantung kelembapan tepung. Jika dirasa adonan sudah kalis dan sudah bisa dibentuk, untuk airnya tidak usah dimasukkan semuanya. Langkah berikutnya kita ambil secukupnya adonan, kemudian bisa kita bulatkan dan kita pipihkan seperti ini. Lanjut, ini bisa kita beri isian unti kelapanya tadi, dan ini bisa kita tutup rapat, usahakan unti kelapanya tidak terlihat.
Kemudian ini bisa kita bentuk bulat sampai permukaannya mulus seperti ini. Nah, jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai semua adonan habis. Untuk adonan kulit luarnya ini tidak saya timbang ya teman-teman, cukup dikira-kira saja. Jika dirasa adonan terlalu tebal, ini bisa dikurangi ya. Nah, ini semuanya sudah selesai saya bulatkan seperti ini. Kemudian ini adonannya bisa kita sisihkan dulu. Masukkan 150 gram tepung beras, tambahkan 50 gram tepung tapioka. Lalu akan saya masukkan juga 100 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam dan juga vanila. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Setelah itu bisa kita masukkan 650 ml santan. Jadi untuk santannya bisa kita tuang secara bertahap ya teman-teman sambil terus diaduk. Setelah itu bisa kita tuang kembali sisa santannya tadi. Nah, ini adonannya pastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal ya. Siapkan cetakan kue talam ukuran besar, olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Langkah berikutnya bisa kita tuang adonannya tadi. Jadi ini kita tuang tidak perlu sampai penuh ya teman-teman. Ini kita tuang sebanyak setengah bagian cetakan saja. Lalu ini kita kukus selama 6-7 menitan. Nah, ini setelah sekitar 7 menitan dikukus, selanjutnya kita masukkan adonan berikutnya. Lalu ini bisa kita masukkan adonan kue ketannya tadi. Nah, kemudian ini bisa kita tuang kembali sisa adonannya tadi. Jika mau warnanya lebih cantik, untuk adonan yang kedua ini bisa diberi pewarna makanan warna coklat. Lalu ini kita kukus selama 12 menitan. Setiap 4-5 menit kita buka tutup kukusannya sebentar ya, supaya kuenya tidak melebar. Jadi selama pengukusan ini kita buka tutup kukusannya sekitar 2-3 kali ya. Setelah selama 12 menit dikukus, kemudian bisa kita sisihkan dulu. Karena adonannya tadi masih ada sisa, jadi ini akan saya masak sampai adonannya mengental. Setelah sudah setengah mengental, matikan apinya. Lanjut ini kita aduk sampai adonannya kalis. Setelah adonan sudah kalis seperti ini, kemudian kita ambil sedikit adonan. Lalu untuk sisanya ini akan saya beri warna hijau ya. Kemudian ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Nah, untuk adonan yang sedikit tadi saya bagi menjadi dua ya teman-teman. Yang sebagian saya beri pewarna merah. Sedangkan untuk yang sebagian lagi tidak saya beri pewarna apapun. Untuk spuitnya saya menggunakan spuit seperti ini. Jadi untuk adonannya tadi sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya tinggal kita semprotkan. Ini kita semprotkan sampai menyerupai batang kaktus ya. Nah, jika tidak mau ribet pada tahap ini bisa di skip saja karena sebenarnya kuenya juga sudah cantik meskipun tidak dihias. Lanjut supaya menyerupai batang kaktus, ini akan saya beri bintik-bintik warna putihnya tadi menggunakan adonan putih. Untuk yang di bagian atasnya ini kita beri adonan warna merah. Nah, jadi untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kue ini setelah dikemas seperti ini hasilnya lebih unik dan juga lebih kekinian ya, mirip cupcake. Nah, ini tadi masih ada sisa sedikit adonan ya teman-teman. Ini saya beri pewarna makanan warna coklat. Jadi ini supaya nanti hasil kuenya lebih menarik ya. Jadi pada tahap ini jika tidak suka boleh di skip ya teman-teman jika tidak mau ribet. Kemudian ini akan saya kukus kuenya kurang lebih selama 8 menitan. Setelah sekitar 8 menitan dikukus, kuenya sudah matang, selanjutnya bisa diangkat. Setelah kuenya sudah dingin, ini bisa dikeluarkan dari cetakannya ya. Jadi cara mengeluarkannya sangat gampang banget. Lalu ini bisa dikemas menggunakan mika puding seperti ini. Nah, untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Kue ini rasanya sangat enak, legit dan manisnya pas.
Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.